Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Untuk belajar akuntansi hari ini kita masih berada di KD 3.3, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Jadi siklus akuntansi perusahaan jasa itu ada beberapa kegiatan ya yang harus kita lakukan, mulai dari transaksi ya yang dibuktikan dengan bukti transaksi yang disebut dengan dokumen. Kemudian dokumen itu dibuat sebagai dasar untuk menjurnal ya. Setelah itu dari jurnal kita akan melakukan posting buku besar. Jadi posting itu adalah proses pemindahbukuan dari jurnal ke buku besar ya. Setelah itu kita menyusun neraca saldo. Jadi dari posting buku besar yang kemarin sudah kita pelajari semua, dan anak-anak dipastikan sudah mempunyai catatan atau sudah melaksanakan kegiatan posting ke buku besar. Itu kan semua akun ada saldonya ya. Nah, saldo-saldo itu nanti akan dipindahkan atau dicatat sebagai dasar untuk menyusun neraca saldo. Nah, setelah itu kita membuat jurnal penyesuaian. Berdasarkan jurnal penyesuaian akan bisa kita buat neraca lajur ya, atau biasanya yang disebut dengan kertas kerja atau worksheet. Kemudian yang terakhir yaitu kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang terdiri dari 3 ya. Ada laporan keuangan laba rugi, kemudian perubahan modal, dan neraca. Kemudian dalam siklus akuntansi perusahaan jasa itu ada beberapa tahap ya kan. Yang pertama adalah tahap pencatatan. Nah, tahap pencatatan itu sudah kita praktekkan bersama ya. Jadi mulai transaksi, kemudian kita jurnal, kemudian kita posting ke buku besar, itu adalah termasuk dalam tahap pencatatan. Nah, pada KBM hari ini kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap pengikhtisaran. Nah, jadi tahap pengikhtisaran nantinya kita akan praktek menyusun neraca saldo berdasarkan buku besar. Kemudian setelah itu kita praktekkan juga, yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Nah, jadi kegiatan pembelajaran hari ini tujuan yang pertama adalah siswa dapat menyusun neraca saldo dengan benar, dan tujuan yang kedua adalah siswa dapat menyusun jurnal penyesuaian dengan benar. Sebentar, kita masuk ke dalam tugas yang ketiga ya. Tugas yang ketiga yaitu berdasarkan buku besar yang kemarin sudah kita praktekkan bersama, itu nanti kita akan praktek menyusun ke dalam neraca saldo.
Jadi perintahnya adalah berdasarkan buku besar, susunlah neraca saldo Hotel Santika. Nah, seperti ini nanti prosesnya. Sebentar ya, kita lihatkan filenya. Nah, ini kan semua sudah punya catatan seperti ini kan ya. Jadi Hotel Santika, buku besarnya yang pertama adalah kas ya. Ini sudah saya urutkan ya, akunnya berdasarkan likuiditasnya. Apa itu likuiditas? Adalah urutan kecepatan untuk menjadi uang ya. Jadi kas itu pasti yang pertama ya. Pasti yang pertama karena kas itu sudah berupa uang. Nah, nomor kodenya pasti 101. Nah, itu saya mengingatkan lagi. Kemudian saldo dari akun kas atau buku besar akun kas itu nominalnya sebanyak berapa? 25 juta. Nah, nanti ini kita akan menulis atau kita susun ke dalam neraca saldo ya. Nanti seperti ini. Ini kolomnya neraca saldo ya. Jadi nomor akun kas, nomor akunnya 101, nama akunnya diisi kas. Nah, kas tadi yang ada di buku besar itu saldonya ada di posisi debit ya. Kemudian nominalnya berapa? 25 juta ditulis di sini ya. Kemudian yang di posisi kredit tidak berpengaruh sehingga dikasih tanda shred ya, tanda shred seperti ini ya. Kemudian selanjutnya secara berurutan yang kedua adalah akun piutang usaha. Piutang usaha itu kan nomor akunnya 102 ya. Saldo piutang usaha di buku besar yang warna biru-biru ini loh ya anak-anak ya. Itu nanti ada di posisi debit kan? Nah, di posisi debit sejumlah 4 juta ya. Nanti akan kita tulis ke dalam neraca saldo. Begitu juga dengan akun asuransi dibayar di muka. Nah, nomor akunnya 103. Nah, saldonya atau saldo akhirnya ada di posisi debit. Berapa nominalnya? 2.400.000 ya. Selanjutnya perlengkapan hotel. Nah, ditulis perlengkapan hotel, nomor akunnya 104. Kemudian saldonya ada di posisi debit. Berapa nominalnya? 5 juta. Itu nanti akan kita tulis juga di neraca saldo. Ini sudah buku besar yang sudah anak-anak tulis kemarin atau yang sudah dipraktekkan kemarin itu sudah saya urutkan berdasarkan likuiditasnya. Jadi nanti menulisnya itu urut seperti ini aja ya. Mobil, akumulasi pinjaman mobil, kemudian gedung, akumulasi gedung, utang usaha, kemudian utang sewa, wesel bayar, utang hipotek modal sampai dengan terakhir adalah akun biaya telepon ya atau beban telepon ya. Beban telepon atau biaya telepon itu nomor akunnya 503, saldonya ada di posisi debit. Berapa nominalnya? 350.000. Nah, ini nanti yang ditulis di neraca saldo paling akhir ya. Pokoknya nanti nulisnya itu mulai awal dari kas sampai dengan terakhir biaya telepon. Nah, itu sudah urut ya. Sehingga seperti ini anak-anak. Nanti hasilnya
seperti ini. Kas ada di posisi debit, piutang debit tadi ya. Kalau tidak berpengaruh berarti kreditnya dikasih tanda seret. Nah, kemudian yang akumulasi penyusutan itu di buku besarnya saldonya ada di posisi kredit. Nah, sehingga menulisnya juga harus di posisi kredit ya, 3 juta. Kalau posisi debitnya tidak berpengaruh berarti dikasih tanda seret ya. Selanjutnya adalah mobil. Mobil itu ada di posisi debit, jumlahnya 75 juta. Kreditnya tidak usah ditulis atau dikasih tanda seret ya. Begitu seterusnya sampai dengan biaya atau beban telepon. Lah ini terakhir ya. Itu nomor akunnya 503. Ditulis 503 biaya telepon, kemudian saldonya ada di posisi debit. Berapa nominalnya? 350.000 ya, sama karena kredit tidak berpengaruh maka dikasih tanda seret ya. Kemudian untuk menentukan neraca saldo ini sudah betul atau salah atau masih salah, lah itu kita lihat dari jumlahnya. Jadi jumlah posisi debit dan jumlah posisi kredit itu harus balance atau seimbang. Nah, ini berapa yang di posisi debit jumlahnya 509 juta. 509.900.000 rupiah. Yang di posisi kredit juga 509.900.000 rupiah. Itu kalau sudah balance berarti kita dalam menyusun neraca saldo itu sudah benar atau sudah betul ya. Misalnya di sini ternyata saldo akhirnya tidak balance antara posisi debit dan kredit, itu berarti pada saat kita memposting ke buku besar itu ada kesalahan di situ ya. Kalau di sini sudah balance debit dan kredit, berarti kita pada saat memposting itu sudah benar. Makanya dalam prinsip akuntansi itu harus hati-hati ya, teliti dan rapi. Diusahakan setiap tahapan itu sudah dipastikan kebenarannya. Kalau dari awal sudah benar, nanti di akhirnya secara bertahap pasti sudah benar. Tapi kalau di awal sudah salah, nanti akan salah terus gitu ya. Makanya setiap kali pertemuan saya pasti mengatakan anak-anak kalau belajar ilmu akuntansi tetap berpedoman pada prinsip apa? Hati-hati, rapi dan teliti. Nah, itu yang paling utama ya. Nah, seperti itu. Sudah paham kan ya? Nah, ini adalah praktek menyusun neraca saldo ya. Nanti akan saya kirim filenya ya, jangan khawatir ya. Ini saya terangkan tentang prosesnya saja ya. Sudah paham ya? Nah, mudah-mudahan sudah paham semua ya. Kemudian tujuan belajar yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini yang kedua adalah siswa dapat membuat atau menyusun jurnal penyesuaian dengan benar ya. Nah, ini kita berada pada tugas yang keempat ya, yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Nah, jadi ini perintahnya seperti ini anak-anak. Diketahui data penyesuaian Hotel Santika. Nah, jadi ada penyesuaiannya. Yang pertama, yang nomor 1, perlengkapan hotel tersisa misalnya ya. Ada 4.700.000. Kemudian yang kedua asuransi jatuh tempo 200
asuransi jatuh tempo sama dengan asuransi yang benar-benar menjadi biaya atau yang terpakai. Kemudian yang ketiga adalah penyusutan peralatan hotel ditetapkan 5%. Penyusutan mobil ditetapkan 5%. Penyusutan gedung ditetapkan 2%. Dan yang terakhir, data penyesuaiannya adalah gaji pegawai yang masih harus dibayar. Itu ada 500.000. Nah, sini permintaannya adalah diminta ya berdasarkan neraca saldo. Nah, jadi neraca saldo yang sudah kita buat tadi, yang sudah saya terangkan tadi, itu dijadikan sebagai dasar dalam menyusun jurnal penyesuaian. Nah, jadi perintahnya seperti ini, berdasarkan neraca saldo dan data penyesuaian, susunlah jurnal penyesuaiannya. Jadi yang kita susun itu adalah yang neraca saldo, kemudian data penyesuaian adalah yang di atas tadi. Ya, ini adalah data penyesuaiannya. Ya. Jadi kita membuat jurnal penyesuaian itu dasarnya ada 2. Yang pertama adalah neraca saldo yang sudah kita susun tadi dan data penyesuaian. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghitung penyesuaiannya? Nah, seperti ini. Yang nomor 1 tadi kan diketahui apa? Perlengkapan yang tersisa. Nah, saya lihatkan lagi, perlengkapan hotel yang tersisa itu ada 4.700.000. Nah, sekarang kita lihat di sini di neraca saldo ya. Nah, neraca saldo itu ada perlengkapan hotel. Nah, ini ada perlengkapan hotel di posisi debit berapa? 5 juta ya. Kemudian di data penyesuaian tadi dikatakan bahwa perlengkapan hotel tersisa 4.700.000. Lah bagaimana untuk menghitung perlengkapan yang terpakai? Nah, mengapa kita menghitung perlengkapan yang terpakai? Karena yang dibuat ayat jurnal penyesuaian atau AJP adalah yang terpakai. Nah, sehingga rumusnya seperti ini anak-anak ya. Mencari perlengkapan yang terpakai itu adalah perlengkapan hotel, ini tadi sumbernya dari mana? Neraca saldo ya, dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa. Nah, perlengkapan yang tersisa itu sumbernya dari penyesuaian. Nah, yang tersisa ada 4.500.000, berarti 4 juta berapa? 700 ya tadi ya. Nah, 4.700.000. Berarti berapa yang terpakai adalah sebesar 300.000. Nah, sebesar 300.000. Kemudian yang kedua itu kan kita lihat lagi asuransi jatuh tempo 200.000. Nah, sama dengan asuransi yang benar-benar menjadi biaya atau yang terpakai. Nah, kalau sudah diketahui terpakai, berarti kita tidak usah menghitung ya. Nanti nominalnya tetap 200.000 ini. Kita tidak pakai menghitung. Nanti kita langsung membuat saja AJP-nya. Apa itu AJP? Adalah ayat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang yang nomor 3, penyusutan peralatan hotel ditetapkan 5%. Nah, sekarang kita lihat berapa sih nominal
peralatan hotel. Nah, kita lihat lagi di neraca saldo peralatan hotel. Nah, kita lihat ini peralatan hotel di neraca saldo sebesar 45 juta. Ya. 45 juta. Berarti bagaimana kita harus menghitung. Nah, karena tadi kan disusutkan sebesar 5%. Maka bagaimana menghitungnya? 5% atau 5/100 dikalikan dengan 45 juta. Itu hasilnya adalah 2.250.000. Sudah ketemu kan hasilnya ya? Nah, ini saya tunjukkan cara menghitungnya dulu. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, nominalnya, nanti akan kita tulis ke dalam apa? Jurnal penyesuaiannya, atau kita buatkan AJP-nya. Sekarang yang nomor 4 kita lihat lagi. Yang nomor 4 itu adalah penyusutan mobil ditetapkan 5%. 5% dari apa? Nah, ya kita lihat di neraca saldo mobil itu ada berapa nominalnya. Nah, lihatnya dari neraca saldo. Kita lihat akun mobil berapa nominalnya? 75 juta. Nah, berarti bagaimana menghitungnya? Menghitungnya 5% atau 5/100 kita kalikan dengan 75 juta, yaitu nominal mobil yang ada di neraca saldo. Nah, berapa hasilnya? 3.750.000. Nah, ini nanti kita tinggal membuatkan AJP-nya, yaitu ayat jurnal penyesuaiannya. Sekarang yang nomor 5 kita lihat bersama. Penyusutan gedung ditetapkan 2%. Nah, 2% ini kita kalikan dengan apa? Nah, kita kalikan dengan nominal yang ada di neraca saldo. Nah, gedung ini kan akun gedung ya. Akun gedung itu nominalnya 350 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya yang nomor 5 adalah 2% atau 2/100 dikalikan 350 juta. Hasilnya sebesar 7 juta ya, 7 juta pas ya. Ini sudah ketemu jawabannya, sudah ketemu nominalnya. Nanti kita tinggal membuat AJP-nya, yaitu apa tadi AJP? Ayat jurnal penyesuaian. Jadi di akuntansi itu ada apa? Ada ayat jurnal ya. Jadi ayat itu bukan hanya ayat Al-Qur'an saja ya, atau yang di nyanyian itu ada apa itu? Ada ayat-ayat cinta misalnya ya. Kita di akuntansi ada istilah ayat jurnal penyesuaian ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, yang nomor 6 itu di data penyesuaian diketahui gaji pegawai yang masih harus dibayar ada 500.000. Kalau gaji pegawai yang masih harus dibayar itu sama dengan apa? Utang gaji. Jadi perusahaan mempunyai utang gaji kepada karyawan atau pegawai sebanyak 500.000. Kalau karyawannya sudah bekerja atau pegawainya sudah bekerja tetapi belum dibayar, berarti perusahaan mempunyai utang. Berarti nanti adalah akun yang muncul adalah apa? Utang gaji ya. Kalau yang seperti ini
berarti tidak usah dibuatkan, tidak usah apa? Tidak usah menghitung. Nah, karena apa? Karena sudah diketahui nominalnya. Gaji yang masih harus dibayar atau hutang gaji sebanyak 500.000. Nah, kalau di sini di cara menghitungnya saya kasih keterangan nomor 6 tidak pakai dihitung. Nah, atau langsung dibuat ayat jurnal penyesuaiannya saja ya. Nah, sekarang kita lihat di ayat jurnal penyesuaiannya, karena kita sudah menghitung seperti ini. Nah, nanti bagaimana sih hasilnya? Nah, ini adalah kolom untuk jurnal penyesuaian Hotel Santika per 31 Desember 2019. Jadi kalau membuat jurnal penyesuaian itu adalah pada akhir tahun ya. Akhir tahun, kalau Hotel Santika itu kan kemarin transaksinya tahun 2019 ya. Di bulan terakhir adalah Desember tanggal 31. Jadi menulisnya ini hanya satu kali saja ya. Yang di sini satu ini bukan tanggal sudah ada di sini 31. Ini adalah nomor dari apa? Nomor dari penyesuaian. Nah, nomor 1 tadi kita sudah menghitung berapa biaya atau beban perlengkapan yang terpakai. Tadi kan ketemunya berapa? 300.000. Nah, kita tulis di sini. Kalau untuk membuat AJP untuk biaya perlengkapan hotel itu seperti ini. Biaya atau beban perlengkapan hotel pada perlengkapan hotel. Jadi yang ada di posisi debit kita tulis di pojok sini ya, di pojok sini. Kalau yang posisi kredit agak ke kanan, maju sedikit ya. Nah, ini karena ini saya menulisnya majunya hanya sedikit karena yang di bawah itu nanti sampai sini utuh ya, berarti harus lurus. P A K di sini K itu harus lurus ya. Seperti itu. Berarti bagaimana tadi AJP-nya untuk yang penyesuaian yang nomor 1 adalah biaya atau beban perlengkapan hotel debit 300.000 dan kreditnya adalah perlengkapan hotel. Ada di posisi kredit berarti ditulis di posisi kredit. Nah, ini kalau tidak berpengaruh ya bisa dikasih tanda seret. Ini juga bisa dikasih tanda seret seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita tadi kan tidak usah menghitung ya, karena sudah diketahui nominnya sebanyak berapa? 200.000. Nah, kita lihat di neraca saldo. Di neraca saldo mana ya tadi yang ada di sini kan ada asuransi kan ya. Asuransi dibayar di muka ya. Tapi asuransi yang jatuh tempo tadi berapa? 200.000. Sudah diketahui 200.000, berarti kita tidak usah menghitung. Kalau di sini akunnya adalah asuransi dibayar di muka 200.000. Nah, berarti nanti asuransi yang posisinya debit ini nanti akan kita pindah di posisi kredit. Artinya apa? Asuransi dibayar di muka yang sebanyak 2.400.000 itu nanti akan berkurang sejumlah 200.000. Nah, jadi seperti ini nanti jurnal penyesuaiannya. Nah, nomor 2. Biaya atau beban asuransi ada di posisi debit 200.000 dan kreditnya adalah asuransi
dibayar di muka atau biasanya disingkat menjadi asuransi DBMK. Sama sebanyak berapa? 200.000. Kalau tidak berpengaruh di sini, saya kasih tanda seret. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang nomor 3, tadi kita sudah menghitung ya, untuk biaya penyusutan peralatan hotel kita kalikan dengan 2%, itu hasilnya adalah 2.250.000. Nah, bagaimana AJP-nya? AJP-nya adalah biaya atau beban penyusutan peralatan hotel ada di posisi debit 2.250.000. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan hotel 2.250.000. Jadi kalau di debitnya adalah biaya penyusutan atau beban penyusutan, maka kreditnya adalah akumulasi. Akumulasi penyusutan. Kalau sini peralatan hotel ya, peralatan hotel ya. Kemudian yang keempat, kita tadi sudah menghitung penyusutan mobil tadi berapa? 5% ya kan? Jadi mobil dikalikan 5% itu ketemu 3.750.000. Nah, kita buatkan AJP-nya ya. Biaya penyusutan mobil. Jadi anak-anak bisa menulis biaya, bisa menulis beban. Kalau sudah dari awal biaya ya semua kita tulis biaya sampai dengan nanti terakhir itu biaya. Tapi kalau kita awalnya beban, maka selamanya ditulis beban. Karena kita sudah mulai awal biaya, maka kita tulis biaya. Pada prinsipnya biaya sama beban itu sama, gitu ya. Jadi tadi menghitung penyusutan mobil 5%, ketemu 3.750.000. Nah, bagaimana AJP-nya? Biaya penyusutan mobil di posisi debit 3.750.000. Apa kreditnya? Akumulasi. Nah, kalau di sini biaya penyusutan mobil berarti kreditnya sudah dipastikan akumulasi penyusutan mobil. Jadi sama-sama penyusutan mobilnya ya. Akumulasinya di posisi kredit sejumlah 3.750.000 ya. Kemudian yang nomor 5 adalah tadi kita menghitung apa? Penyusutan gedung. Tadi gedung disusutkan sebanyak 2%. Kalau kita menghitung ketemunya 7 juta. Kita tinggal membuatkan AJP-nya atau ayat jurnal penyesuaiannya ya. Bagaimana AJP-nya? Biaya penyusutan gedung ada di posisi debit berapa? 7 juta. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan gedung. Nah, jadi kalau di sini sudah penyusutan gedung, maka kreditnya pasti akumulasi anak-anak, pasti ya. Akumulasi penyusutan gedung ada di posisi kredit sama 7 jutanya ya. Kemudian yang terakhir adalah tadi adalah gaji yang masih harus dibayar ya. Kalau gaji yang masih harus dibayar sebanyak 500.000 itu berarti perusahaan mempunyai utang ya kan. Berarti bagaimana AJP-nya? Adalah biaya gaji atau beban gaji ada di posisi debit, kemudian utang gajinya ada di posisi kredit. Kenapa utang gaji kok ada di posisi kredit? Karena utang bertambah itu posisinya kredit, beban bertambah posisinya debit, gitu kan ya. Nah, kalau sudah kita tulis seperti ini sudah betul semua ya. Kita membuat AJP itu juga harus hati-hati ya, rapi dan teliti. Nah, itu yang utama. Kalau kita jumlah ternyata sudah balance. Ini sudah saya rumus anak-anak ya. Jadi kalau rumus itu insya Allah sudah dipastikan kebenarannya. Nah ini saya pakai rumus ini, sum ini ya. Ini posisi debit, kita sum jumlahnya adalah 14 juta.
Kemudian yang kredit kita pakai rumus, kita sum juga, jumlah juga, hasilnya sebanyak 14 juta ya. Jadi sudah balance kan? Nah, sudah balance. Berarti kita dalam menyusun jurnal penyesuaian atau membuat AJP untuk Hotel Santika itu sudah benar. Gitu ya. Insya Allah anak-anak sudah paham semua ya. Kalau masih belum paham bisa ditanyakan, tidak apa-apa di WA group ya. Jangan lupa anak-anak nanti menulis ini ya, menulis neraca saldo sama jurnal penyesuaian milik Hotel Santika. Nah, tentunya diharapkan dengan benar ya, hati-hati, rapi dan teliti, kalau bisa dipastikan tidak ada stipunya seperti itu ya, tidak boleh stipuan ya. Ini cara membacanya anak-anak sudah bisa atau belum ya? Saya ulangi ya, jadi ini kamu selain harus bisa menulis posisi debit kreditnya, juga harus bisa membacanya. Nah, sama dengan membaca jurnal itu loh ya. Jadi gini, ini membacanya biaya perlengkapan hotel pada perlengkapan hotel. Jadi jeda antara posisi debit dan posisi kredit adalah kata pada. Biaya perlengkapan hotel pada perlengkapan hotel. Nah, kalau sudah orang yang sudah ahli dalam bidang akuntansi, kalau ada orang membaca biaya perlengkapan hotel pada perlengkapan hotel, oh berarti biaya perlengkapannya ada di posisi debit dan perlengkapannya ada di posisi kredit ya. Kalau ini biaya asuransi pada asuransi dibayar di muka. Nah, jadi jeda antara posisi debit dan posisi kredit adalah kata pada, gitu ya. Yang ini biaya penyusutan peralatan hotel pada akumulasi penyusutan peralatan hotel. Kalau ini biaya penyusutan mobil pada akumulasi penyusutan mobil. Nah, seperti itu ya. Jadi akuntansi itu, kalau kita belajar akuntansi itu ujung-ujungnya semua harus balance atau seimbang. Jadi ini jurnal penyesuaiannya seimbang. Kemudian kita tadi juga menyusun neraca saldonya milik Hotel Santika juga balance atau seimbang. Nah, sejumlah 509.900, yang kreditnya juga 509.900 ya. Sama ini juga saya rumus ya, rumus sum, ini juga saya rumus sum ya. Jadi kedua-duanya antara posisi debit dan kredit sama-sama harus dijumlah, tidak boleh ikut-ikutan. Oh saya jumlah debit aja, kreditnya langsung saya niru, tidak boleh ya. Jadi dipastikan kebenarannya seperti itu ya. Sudah, sampai itu aja materi kita hari ini ya. Sekali lagi anak-anak saya mohon maaf karena kemarin saya sudah mengumumkan bahwa untuk pertemuan hari ini kan kita meeting ya. Biasanya saya pakai Google Meet ya, itu tidak jadi ya karena saya hari ini ada kegiatan diklat ya. Sekali lagi mohon maaf, dan untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.